Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu. menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar.
Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus jujur bahwa sampai detik ini pun, kalau kita memeriksa hati kita, keinginan diri kita, ya, maka kita akan menemukan bahwa ternyata yang kita rindukan saat ini, yang kita ingini saat ini, adalah segala sesuatu yang semuanya itu merupakan kesenangan-kesenangan hidup dunia yang dapat kita lihat dengan mata jasmani kita. Saudaraku, kita harus jujur. Saat ini, karena kesenangan-kesenangan hidup yang kita inginkan itu, yang kita rindukan itu, membuat mata hati kita semakin tertutup. Sehingga saat ini kalau kita mau jujur, di dalam hati dan pikiran kita tidak pernah terlintas sedikit pun dari hati dan pikiran kita ada kerinduan yang dalam, ya, akan rumah Bapa di sorga. Ada kerinduan yang dalam akan kerajaan Allah Bapa di sorga. Padahal sebagai orang percaya yang telah ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita mengerti bahwa dunia ini bukan tempat kita, ya. Dunia ini bukan tempat kita, karena kewargaan kita yang sesungguhnya itu ada di dalam sorga atau ada di rumah Bapa. Nah saudaraku, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Filipi pasal yang ketiga ayat 20, Filipi pasal yang ketiga ayat 20, firman Tuhan katakan dengan jelas, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudaraku, kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah mengerti bahwa tempat kita yang sesungguhnya itu bukan dunia ini, bukan rumah yang kita tinggali saat ini, bukan, ya. Karena sebagai anak-anak tebusan, rumah kita yang sesungguhnya itu adalah di kerajaan sorga, di rumah Bapa. Nah saudaraku, persoalannya adalah, kenapa sampai saat ini kita tidak pernah merindukan rumah Bapa? Bahkan di dalam hari-hari hidup kita, untuk memikirkan rumah Bapa saja, hampir-hampir tidak pernah kita pikirkan kalau kita tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti ini. Kita harus jujur, saudaraku. Pertanyaannya sekarang, kenapa itu terjadi dalam kehidupan kita? Sebenarnya jawabannya sederhana. Hati kita, pikiran kita, keinginan kita, semuanya sudah terlanjur diarahkan tertuju kepada satu keinginan, yaitu dunia dengan segala kesenangannya. Ini yang menjadi persoalan. Ini yang menutup mata hati kita sehingga kita sama sekali hampir-hampir tidak pernah merindukan rumah Bapa. Rindu akan rumah Bapa itu tidak pernah ada di dalam pikiran kita. Padahal sebagai orang percaya seharusnya kita sadar sungguh bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kita ditebus dengan harga yang begitu mahal. Karena ditebus dengan darah Kristus. Darah yang tidak bercacat dan tidak bernoda.
Dan tujuannya hanya satu, saudaraku, supaya di hadapan Bapa kita kembali dipandang benar, kita dibenarkan, lalu di dalam Kristus kita dibentuk, ya, kita diajar supaya kita bisa memiliki pribadi yang sama seperti Kristus. Dan tujuannya itu tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus ingin membawa kita kembali kepada Bapa di sorga, supaya kita ada di dalam rumah Bapa di sorga. Saudaraku, itulah tujuan keselamatan di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, lalu kalau kita memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, dan ternyata hati kita, pikiran kita, keinginan diri kita hanya ditujukan kepada perkara-perkara dunia, ya, kesenangan hidup dunia, kenyamanan hidup dunia, kebahagiaan hidup dunia, apapun bentuknya, ya, entah itu di dalam bentuk makan, minum, dan pakai, ya, hobi kita terhadap barang-barang tertentu, barang-barang branded, atau hobi untuk kendaraan-kendaraan dengan harga yang cukup mahal, dan berbagai kesenangan-kesenangan hidup lainnya yang kita miliki sampai saat ini. Saudaraku, kalau keinginan kita hanya diarahkan kepada semuanya itu, saya mau katakan bahwa ini adalah kebodohan kita. Kenapa? Karena semuanya itu tidak bisa kita bawa sampai di kekekalan. Semuanya itu adalah kesia-siaan, saudaraku. Karena apa? Karena dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Lalu kenapa kalau kita tahu dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, kita hanya mengarahkan hati kita, keinginan kita hanya tertuju kepada segala sesuatu yang sia-sia? Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan 2 Petrus pasal yang ketiga, lalu kita baca mulai ayat yang ke-10, saudaraku. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara perhatikan itu, tidak ada yang tersisa. Ketika waktu Tuhan tiba, semua yang ada di dunia ini akan hilang lenyap, akan terbakar hangus di dalam nyala api. Kalau firman Tuhan sudah memperingatkan kita bahwa semuanya ini akan hilang lenyap, lalu kita masih terus mengarahkan hasrat hati kita, keinginan diri kita hanya tertuju kepada perkara-perkara dunia ini, maka ini merupakan kebodohan yang kita lakukan di dalam hidup kita yang singkat di dunia ini. Kalau kita baca 2 Petrus pasal 3 tadi, kita lanjutkan baca lagi ayat yang ke-11, dikatakan apa? Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ternyata masih ada perkara yang besar yang harus kita perjuangkan lebih daripada segala kesenangan hidup yang kita ingini itu. Perkara yang besar itu adalah bagaimana kita harus berjuang supaya setiap hari kita tetap ada dalam kesucian, kekudusan Tuhan. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saya mau katakan bahwa untuk benar-benar hidup suci, hidup saleh, ini tidak gampang, saudaraku. Ini memerlukan perjuangan. Tetapi kalau kita mengarahkan fokus hidup kita, keinginan kita, hasrat hati kita hanya tertuju kepada perkara-perkara dunia yang kita ingini, maka kita tidak akan pernah bisa berjuang untuk hidup di dalam kesucian, untuk hidup di dalam kesalehan, sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup. Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini berjuang untuk tetap ada dalam kesucian, dalam ketaatan, dalam kesalehan. Dan caranya Tuhan Yesus membangun persekutuan dengan Bapa di sorga, sekalipun ada banyak penderitaan yang harus dilalui oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang mulia Tuhan Yesus Kristus tetap belajar untuk taat, melakukan semua yang merupakan kehendak Bapa yang di sorga. Tidak ada yang lain. Itulah kenapa Tuhan Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
Tidak ada yang lain, saudaraku. Contoh hidup ini yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Waktu Tuhan akan tiba bagi kita dan kita akan kembali ke rumah Bapa di sorga. Tetapi persoalannya, di rumah Bapa di sorga tidak ada kenajisan, ya. Yang ada hanyalah kekudusan yang penuh dengan kemuliaan Bapa. Jadi kalau saat kita berada di dunia ini kita tidak berjuang untuk tetap hidup dalam kesucian, kekudusan, hidup di dalam kesalehan, saudaraku, maka berada di balik kematian kita tidak akan mungkin diterima di dalam kerajaan Bapa atau di dalam rumah Bapa. Karena tempat di mana Bapa bersemayam itu kudus adanya. Jadi orang yang dipandang layak untuk masuk di dalam rumah Bapa, orang yang ditemukan hidupnya juga benar-benar kudus. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan bahwa kita harus serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Nah, kesempurnaan hidup inilah yang melayakkan kita untuk diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga atau di dalam rumah Bapa di sorga, saudaraku. Saudara mengerti akan kebenaran ini, seharusnya kita harus berani mengambil keputusan untuk berhenti mengejar semua kesenangan-kesenangan hidup dunia yang kita inginkan. Stop, ya, kita harus berkata stop untuk semua kesenangan-kesenangan hidup dunia. Lalu kita mulai mengarahkan hidup kita berjuang untuk tetap ada dalam kesucian kekudusan Allah. Ingat baik, saudaraku, bahwa kita ditebus bukan untuk menikmati dunia ini, tetapi kita ditebus untuk dijadikan sebagai ahli waris kerajaan Allah Bapa di sorga yang sudah disediakan bagi orang-orang yang benar-benar hidup takut akan Dia ketika masih ada di dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan apa? Yohanes pasal 14, kalau kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, janji Tuhan Yesus ini merupakan satu kerinduan yang dalam, di mana Tuhan Yesus rindu. Ketika kita berada di balik kematian nanti, kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa, di tempat-tempat yang sudah Bapa sediakan bagi anak-anaknya yang hidup mengasihi Dia. Itulah sebabnya, saudaraku, firman Tuhan ajarkan kita supaya kita mengasihi Allah Bapa di sorga dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Artinya segenap hidup kita harus diserahkan kepada Bapa. Mengasihi Bapa lebih daripada apapun dan hidup melakukan kehendak Bapa di sorga, supaya fokus hidup kita diarahkan kepada tujuan yang benar, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Kita harus berani merindukan rumah Bapa lebih daripada apapun yang kita miliki saat ini, lebih daripada apapun yang kita ingini saat ini, saudaraku, karena kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Dan sebagai ahli waris, kita harus menjaga hidup kita supaya tetap ada dalam kesucian kekudusan Allah. Kita hidup di dunia ini, tetapi gaya hidup kita harus sebagai pangeran-pangeran surgawi. Hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Supaya ketika orang lain melihat hidup kita, mereka melihat Kristus hidup di dalam kita. Inilah cara hidup yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa dunia ini bukan tujuan kita, dunia ini bukan tempat kita. Yang harus kita rindukan adalah rumah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Mari kita angkat tangan di hadapan Bapa dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.